Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam persekutuan yang indah malam ini, dalam keluarga kita, dalam ibadah rumah tangga saat ini. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini, mari kita terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus dalam kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami kembali panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar memelihara kehidupan kami. Dari pagi hingga malam ini kami boleh ada dalam keadaan yang terbaik, berkumpul bersama keluarga kami dalam persekutuan yang indah ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Malam ini kami akan membaca, merenungkan akan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus mau membantu kami untuk memahami firman-Mu ini. Terlebih-lebih kami boleh dimampukan untuk melakukannya di dalam hidup kami. Bapa, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu ini telah sedia untuk mendengarkan sabda. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, bacaan kita malam hari ini terambil dari kitab Esra pasal 2 ayat 64 sampai 70. Esra pasal 2 ayat 64 sampai 70 yang menyatakan demikian. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang, selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7,337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu, sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, terlebih-lebih kita dapat melakukan firman ini dalam hidup kita setiap hari. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, kitab Esra ini dilatar belakangi tentang kisah kembalinya bangsa Israel dari tanah perbudakan, yaitu di Babel, kembali ke Yerusalem, tanah leluhur atau nenek moyang mereka. Esra adalah salah seorang yang juga ikut kembali ke Yerusalem bersama para imam-imam dan orang-orang Lewi lainnya. Ia melayani pada rentan tahun 580 sampai 540 sebelum Masehi sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai ahli Taurat. Sedangkan arti dari nama Esra sendiri ialah Allah menolong. Jemaat yang dikasih Tuhan, setelah Kores, raja Persia, menaklukkan kerajaan Babel, dia memerintahkan bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem, tanah leluhur mereka. Tujuannya raja Persia ini adalah agar bangsa Israel dapat kembali membangun bait Allah yang telah diruntuhkan oleh tentara-tentara Babel pada masa itu. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa kepulangan Esra bersama seluruh umat Israel pada masa itu bertujuan dan fokus mereka adalah untuk membangun kembali bait suci Tuhan yang telah diruntuhkan.
Ada sebanyak 42.360 orang yang kembali pada rombongan Ezra. Ada 3 rombongan yang keluar dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Babel menuju ke Yerusalem. Rombongan pertama itu dipimpin oleh Zerubabel, kisaran tahun 538 sebelum Masehi. Itu ada sekitar 5.000-an orang lebih. Dan di bawah pimpinan Ezra, rombongan kedua yang keluar dari Babel pada kisaran tahun 457 sebelum Masehi. Dan rombongan yang ketiga yang keluar dari tanah Babel menuju Yerusalem kisaran tahun 444 sebelum Masehi yang dipimpin oleh Nehemia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam rombongan yang kedua yang dipimpin oleh Ezra, dikatakan ada sebanyak 42.360 orang yang kembali pada rombongan Ezra ini. Termasuk di dalamnya rombongan penyanyi sebanyak 200 orang lebih, begitu pula para budak. Begitu pula juga sejumlah hewan ternak yang berupa kuda, bagal, unta, dan keledai juga ikut bersama dengan mereka. Dan jumlahnya lumayan banyak dan sangat banyak. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, fokus dari nats bacaan kita malam hari ini adalah tentang kembalinya bangsa Israel dari tanah pembuangan untuk membangun kembali bait suci. Itu fokus atau tujuan dari utama dari bangsa Israel keluar dari Babel. Tuhan Yesus, Tuhan Allah memakai Raja Persia atau Kores untuk menaklukkan Babel agar yang dinubuatkan di dalam kitab boleh dilaksanakan 70 tahun. Sehingga 70 tahun Tuhan pakai orang Persia untuk menaklukkan Babel, sehingga orang Yerusalem boleh bebas dan kembali ke tanah leluhur mereka. Jadi fokus utama dari bangsa ini adalah membangun kembali bait Allah atau bait suci Tuhan yang telah diruntuhkan. Tidak hanya sumber daya manusia yang dikerahkan pada masa itu untuk membangun bait Allah kembali, tetapi juga berbagai persembahan. Kerinduan umat Allah agar rumah Tuhan dapat segera berdiri di tempatnya semula. Mereka sejumlah kepala keluarga memberikan persembahan sukarela. Jemaat lainnya memberikan persembahan sekadar kemampuan mereka. Jemaat lainnya memberikan persembahan, dan semuanya itu dikumpulkan sehingga di dalam perbendaharaan jemaat pada masa itu ada sejumlah 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Hal ini mau menjelaskan kepada kita bahwa kerinduan untuk membangun rumah Tuhan disertai tekad yang bulat. Selain itu juga ditindaklanjuti dengan kesatuan hati untuk mendukung, baik itu lewat tenaga maupun dana. Tekad yang bulat serta kesatuan hati belumlah cukup untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, sedangkan untuk memberi diri dan dukungan dana menjadi sesuatu yang harus mengikutinya dari belakang. Begitulah seharusnya kita memahami bahwa iman tanpa perbuatan semuanya adalah sia-sia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, penduduk Yerusalem atau Yehuda akhirnya bisa kembali ke tanah air mereka. Mereka boleh membangun kembali bait Allah, tempat ibadah mereka kepada Allah yang dulu dirusak, dihancurkan oleh tentara Babel. Secara bersama-sama mereka bahu-membahu untuk berusaha membangun kembali bait Allah, baik itu lewat tenaga maupun lewat dana yang mereka kumpulkan sekadarnya. Seluruh penduduk Yerusalem
yang dari pembuangan mereka datang mempersembahkan apa yang mereka miliki untuk pembangunan tempat ibadah. Harta benda yang dipersembahkan berupa emas, perak, dan juga kain. Dan juga di dalamnya ada hewan-hewan peliharaan yang mereka persembahkan. Hal ini hendak menunjuk akan dua hal. Hal yang pertama, kendati bangsa Israel berada di pembuangan, namun mereka senantiasa dipelihara dan diberkati Tuhan melalui segala usaha dan pekerjaan yang mereka tekuni di sana. Mereka bergiat dan mengumpulkan sedikit demi sedikit harta benda di pembuangan untuk kehidupan mereka yang akan mereka jalani di pembuangan pada masa itu. Hal yang kedua adalah berkat Tuhan yang dipersembahkan untuk pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem, berasal dari maklumat Raja Kores yang dikatakan bahwa kepada seluruh penduduk di Babel yang mengharuskan membekali orang Israel yang akan kembali ke Yerusalem. Itu kita bisa baca di pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Berkat yang Tuhan siapkan dapat dikatakan luar biasa, sebab umat Israel tidak kembali ke Yerusalem dengan tangan hampa, namun membawa harta benda yang cukup banyak sebagai modal awal proses pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Yehuda atau umat Israel ini kembali ke Yerusalem, mereka memberikan persembahan sukarela bagi pembangunan Bait Allah dan melakukan tugas pelayanan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka. Gambaran yang sangat indah ketika apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di Yerusalem dalam proses pembangunan Bait Allah juga diikuti oleh orang-orang Kristen dalam gerejanya, yang secara aktif dan sukarela memberikan kontribusi bagi pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang pasif, semua bertindak secara aktif untuk memberi kontribusi positif bagi pembangunan gereja Tuhan. Bait Allah pada zaman modern ini bukanlah bangunan buatan manusia, tetapi jemaat Tuhan. Alkitab berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan Bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab Bait Allah adalah kudus dan Bait Allah itu ialah kamu." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, zaman modern saat ini, Bait Allah itu bukanlah dilambangkan lagi dengan sebuah bangunan atau gereja, tetapi kita adalah Bait Allah itu sendiri. Jemaat Tuhan adalah Bait Allah itu sendiri. Jadi sekarang yang menjadi Bait Allah adalah perhimpunan orang-orang yang dikatakan benar. Inilah yang menarik hati Allah. Inilah yang menjadi pusat perhatian Allah. Lalu, apakah bangunan tempat ibadah atau gereja tidak penting? Jelas penting. Sebab disitulah kita bisa berhimpun bersama untuk memuliakan Tuhan, bersekutu. Namun tetaplah yang terutama adalah jemaat yang beribadah di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita beribadah selalu diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Untuk apa persembahan itu? Persembahan itu untuk Tuhan dan diserahkan ke gereja. Gereja bertanggung jawab mengelola persembahan untuk menunjang program kerja gereja yang memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena Ia sudah memberkati kita sepanjang perjalanan hidup yang kita jalani sampai hari ini. Hal ini tidak sekedar bicara tentang materi,
Namun yang paling penting adalah persembahan hati dan hidup kita bagi Tuhan. Apa artinya semua materi yang diberikan jika hati yang memberi bagi Tuhan tidak tulus dan menuntut pujian dan popularitas? Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, yang Tuhan kehendaki agar umat memberi kepadanya dengan sukacita dan tanpa paksaan. Kita bisa baca di dalam 2 Korintus 9 ayatnya ke-7. Sebab pemberian yang dilatar belakangi motivasi dan kepentingan individu atau kelompok tidak akan berarti di mata Tuhan. Belajar dari umat Israel di Yerusalem yang memberi kepada Tuhan dengan ketulusan dalam proses pembangunan bait Allah, maka kita sekalian sebagai umat Tuhan juga diingatkan untuk senantiasa memberi apa yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup kita. Pemberian yang didasarkan pada kemurnian akan berdampak positif bagi perkembangan pembangunan tubuh Kristus di dalam gereja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Dan kita harus mengimani bahwa apa yang ada pada kita, semua ini adalah milik dari Allah. Jangan pernah merasa bahwa apa yang kita miliki ini adalah milik kita. Tapi biarlah kita belajar untuk melakukan, memberikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Maka niscaya Kristus yang adalah kepala gereja, Dia akan bersemayam menjadi gereja yang bermutu di dalam hidup kita. Semoga kita menjadi berkat bagi sesama.